Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan Kau lebih dari apapun. Tunjukkanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti Engkau manapun Kau pimpin. Tapi jika Engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, karena saya memilih jalan saya sendiri. Namun, jika Engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang Kau inginkan dari diri saya, maka saya akan mengikutimu kemanapun Kau membawa saya. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kemudian membentuk sesosok manusia yang memakai jubah putih. Saya tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya, tapi kehadirannya entah mengapa memberi saya ketenangan dan keyakinan. Dan tiba-tiba, entah bagaimana saya menyadari bahwa dia adalah Isa. Dan dia berkata, "Ikutlah aku." Dini, ikutlah aku. Saya bingung karena saya pikir, Tuhan, saya ini kan orang Islam, bagaimana mungkin saya mengikuti Engkau? Kau adalah orang yang dipanggil Tuhan oleh orang-orang Kristen. Tuhannya orang murtad, yang tidak mengenal Allah. Dan ia menunggu saya untuk datang kepadanya. Air mata saya mulai menggenangi wajah, dan akhirnya saya berkata, "Tuhan, jika ini adalah jalan kebenaran, maka saya ingin mengikuti Engkau." Pada saat itu saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan. Saya melihatnya tersenyum dan kemudian pelan-pelan pergi. Saya harap saya nggak menyinggung perasaan Mbak. Apapun yang terjadi, pasti sangat mempengaruhi kehidupan Mbak. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya benar-benar berubah sejak hari itu. Saya mengerti. Lalu apa kelanjutannya, Mbak? Saya mulai mencari orang Kristen. Di desa saya tidak ada satu orang pun orang Kristen. Tapi di desa seberang ada. Saya mulai ke sana. Mula-mula mereka takut karena saya meminta satu Alkitab pada mereka. Tapi kemudian mereka memberikannya dan saya mulai membacanya. Semuanya itu saya masih berusaha untuk sembunyikan dari ibu. Tapi nggak lama kemudian ibu tahu. Seorang ibu pasti tahu apa yang terjadi, Mbak. Lalu apa kelanjutannya? Ya, ibu minta saya berubah. Dia menangis. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu. Dia pikir saya masih marah dengan pernikahannya. Dan dia pikir saya masih balas dendam. Dan anggota keluarga yang lain? Terkutuk kamu! Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi. Arif, jangan terlalu kasar. Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu untuk memikirkan ini kembali. Cukup! Cukup! Aku telah berjanji kepada Tuhan, jika Ia telah menunjukkan jalan itu kepadaku, aku akan menurutinya. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini. Tapi aku telah membuat keputusan. Duh, Dini, ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan.
sebagai orang Islam yang sekaligus orang Jawa, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat, yaitu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati, tunduk, dan taat kepada orang tuanya. Jika kamu masih tetap saja senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri dalam soal agama, maka kamu juga harus bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri untuk segala sesuatu. Makan, sekolah, tempat tinggal, semuanya. Semuanya. Duk, Dini, maksud pamanmu itu berarti kamu sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu pada orang tuamu. Mengerti? Nah, sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Cepat. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi saya pergi dari rumah dan pindah ke kota lain, yaitu Solo. Saya berumur 16 tahun saat itu. Saya kontrak sebuah kamar di sebuah rumah kos dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi pekerja sosial. Saya sudah menyelesaikan tahun pertama di kota Semarang. Orang di bagian administrasi sekolah di Solo menerima saya sebagai siswa pindahan tanpa banyak pertanyaan. Usai sekolah, saya bekerja setengah hari dan berhasil bertahan hidup. Saya berpikir, jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, saya bisa datang ke rumah nenek dan minta bantuan. Saya tinggal di Solo selama 3 tahun. Saya cukup sering datang ke rumah hanya untuk berkunjung saja. Kemudian setelah saya lulus dari sekolah, saya dapat pekerjaan di Semarang. Kemudian saya kembali. Pertama-tama sih memang sulit, tapi akhirnya segala sesuatunya jadi normal. Lega rasanya. Akhirnya berakhir juga ya, Mbak. Mereka pasti berjuang untuk bisa memaafkan. Sebenarnya orang yang paling berjuang untuk memaafkan itu saya, Mbak. Bukankah orang-orang Kristen harus bisa saling memaafkan? Iya, benar. Hanya kadang-kadang jaraknya sangat jauh. Yaitu dari sini sampai ke sini. Ayo masuk, silakan duduk. Nggak usah repot-repot, Mbak. Kamu kelihatannya capek sekali. Ya, saya nggak capek, cuma khawatir. Mbak, aku pikir kalau kami pindah kemari, Bambang akan berubah. Kalau sekarang coba Mbak lihat, kerjanya cuma duduk melamun di kamarnya atau cuma jalan-jalan saja. Itu tidak baik loh buat anak muda seperti dia. Bambang itu perlu kerjaan. Iya, aku ngerti Mbak, tapi mau bagaimana lagi? Bambang cuma lulusan SMP. Nggak bisa dagang, nggak bisa apa-apa. Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik. Ini ada sedikit makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.